Selamat siang teman-teman otomotif TV, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu saat menonton video ini. Kan saya lagi ada di Astra Motor Jakarta di Dewi Sartika di Cawang. Mau ngapain? Ini dong, kita mau lihat Honda Genio versi 2024. Yang jelas motor ini dipasarkan mulai pertengahan 2023 sampai tahun depan pastinya kan. Nah, di tahun ini penyegarannya kalau menurut saya lumayan ya. Ada warna yang makin mirip sama Scoopy. Nah, motor ini memang kalau menurut saya pas banget ya disandingin sama Scoopy. Motor yang cocok banget buat kalian yang kepengen beli Scoopy tapi kemahalan. Nah, si Genio ini bisa jadi salah satu alternatifnya. Karena secara tampilan ya mirip-mirip lah ya. Desain bodinya rounded, agak bulat gitu. Terus juga peleknya pakai pelek dorat kan sekarang kan. Pakai ring 12 dan ban yang gendut-gendut. Dan secara harga yang pasti lebih murah teman-teman. Si Genio ini kalau yang versi paling murahnya yang CBS yang combine brake system aja itu harganya 19,1 juta. Sedangkan yang pasti tertingginya pakai ISS, pakai idling stop system yang kayak di depan kita ini dijual 19,7 juta. Itu masih jauh lebih murah ketimbang Scoopy yang paling rendah yang harganya 22,8 juta. Gimana teman-teman? Menarik nggak? Padahal secara spesifikasi teknik kayak mesinnya, kayak rangka, frame semua mirip-mirip sama-sama aja teman-teman. Jadi sebenarnya tampilan sama, ada beberapa fitur yang memang dibikin lebih sederhana daripada Scoopy gitu. Nah, kita akan sama-sama lihat di video ini apa aja yang baru dari Genio versi 2024. Emang sih cuma warna doang. Tapi kalau fitur-fiturnya ya bisa buat reminding lah ya. Buat kalian lagi bimbang pilih motor. Nah, kita sama-sama inget-inget lagi nih. Ada fitur apa aja yang ditawarkan di motor ini. Oke, kita pertama ngomongin warnanya dulu teman-teman. Warnanya di Genio yang terbaru ini ada dua varian ya. Disesuaikan sama dua variannya, totalnya ada 6 pilihan warna. Nah, yang pertama adalah warna yang CBS, combine brake system, itu ada 3. Pertama ada Radian Red Black. Nah, yang Red Black ini agak beda kalau dibanding sama yang versi sebelumnya. Jadi di bodi bagian depannya sekarang warnanya hitam. Kalau yang lama kan merah semua tuh. Nah, warna merah cuma ada di leg shield-nya, ada dari bagian samping sampai ke bagian bawah. Kemudian ada Radian Silver Black. Nah, ini kombinasi warna baru nih. Yang bagian sampingnya itu kasih warna silver dan dipadu sama tulisan Genio warnanya orange. Nah, ini malah menurut saya paling sporty ya. Enak banget dilihatnya, saya paling suka yang ini nih kalau di tipe yang CBS-nya. Kemudian yang terakhir adalah Radian Black. Kalau Radian Black semuanya full hitam dengan stripping minimalis, tulisan Genio-nya warna merah. Kemudian untuk varian yang idling stop system yang paling tinggi itu ada 3 varian warna teman-teman. Nah, yang paling ngojreng yang ini ya, yang baru nih, Fabulous Matte Green. Nah, ini mirip banget kayak Scoopy. Kenapa? Karena Scoopy juga punya warna kayak gini. Nah, buat kalian yang memang lagi bingung kepengen Scoopy tapi kemahalan, ini juga kalau menurut saya oke lah ya, karena pilihan warnanya sama-sama ada warna hijau doff kayak gini. Jadi selain yang Fabulous Matte Green ini juga ada Fabulous Matte Blue dan ada Fabulous Matte Black. Dan 3 warna itu semuanya sesuai namanya ya, matte, jadi artinya doff kan. Jadi warnanya bukan warna yang glossy, warnanya warna doff dipadu sama jok yang warnanya coklat. Jadi memang agak retronya ya, retro ala Scoopy-nya sengaja dimasukin ke sini teman-teman, biar agak matching kali ya, biar agak ada hubungan antara keduanya, kalian jadi lebih bingung untuk milih. Joknya klasik warna coklat, biarpun nggak sampai di bagian bawahnya nih, bodi sininya tetap warnanya hitam. Beda sama Scoopy yang paling tinggi, yang Prestige, bodi pasti kasarnya bagian dalam semuanya dikasih warna coklat semua. Nah, di yang varian Fabulous ini strippingnya juga kalau misalnya lebih ini ya, lebih retro ya. Beda sama yang CBS tadi yang sporty, yang ya main aman kayak motor-motor pada umumnya gitu kan. Di sini ada tulisan Fabulous and Strong. Ya menakjubkan dan asik buat jalan-jalan, kira-kira kayak gitulah ya. Ada semangat di sininya dengan font yang khas 90-an. Udah gitu garis-garis strippingnya juga kalau menurut saya oke sih. Itu sederhana, garis-garis yang nggak terlalu rame. Dari bagian samping sini sama di bagian samping sini juga banyak nih. Ada garis-garisnya juga. Oke, kita sama-sama lihat detail fitur-fiturnya. Apa aja yang menarik yang ditawarkan dari Honda Genio. Nah teman-teman, stangnya nih, patok stangnya minimalis ya, jadi mirip-mirip kayak Scoopy lah ya. Stang telanjangnya masih kelihatan sini, pipanya masih kelihatan, cuma memang bagian patoknya bentuknya ini agak-agak sporty, agak-agak ada tajam-tajamnya dikit lah. Gak sebuat punya Scoopy. Nah, stang yang telanjang ini, kalau kalian ada dari bagian depan sini teman-teman, dari bagian depan sini nih, kelihatan banget ya rem-remnya tuh langsung terekspos gitu kan. Di sebelah kiri ini ada rem yang combine brake system, jadi kalau rem belakang ini kita tekan, maka rem depannya akan ikutan main juga nih. Ini otomatis udah langsung ketekan tuh. Kalau kita lepas tuh, kan kayak gini kan. Tapi kalau rem belakang ini kita tarik, nah ini udah ikut ngerem juga, udah ikut membantu pengereman gitu. Terus ini ada parking brake lock yang ukurannya lumayan besar. Biarpun besar, tapi kalau besar sih masih tetap susah kalau pakai tangan satu. Udah agak panjang lah ya, agak mendingan sih.
Oke, sedangkan di bagian sebelah kanan nih kelihatan banget teman-teman nih ada master rem ya. Master remnya ternyata vendornya pakai Tokiko. Ini beda kalau dibandingin sama Honda Beat atau Scoopy yang pakai Nissin. Di Genio ini ternyata vendor remnya pakai Tokiko. Ini mirip kayak remnya Vario 160 tapi yang CBS gitu. Kemudian di bagian atas spionnya ternyata bukan kayak spion si Scoopy yang bulat ya. Dia spionnya malah mirip kayak spion Honda Beat ya, bener-bener biasa banget kayak gini, nggak terlalu yang istimewa banget lah ya. Kemudian turun ke bawah, ini ternyata batok lampunya juga semuanya masih sama kayak yang lama. Cuma ini adalah versi yang terakhir teman-teman, versi terakhir yang sudah lebih gembung kalau dibandingin sama versi yang sebelumnya. Jadi di bagian bawah ini udah lebih gembung, terus ini juga ada topinya. Ini beda kalau dibandingin sama Genio versi pertama yang masih pakai ring 14 yang depannya pesek banget ya. Kalau yang sekarang ini udah agak lebih cembung, jadi nggak terlalu pesek-pesek banget. Headlampnya udah pakai LED teman-teman. Cuma memang bentuknya nih agak aneh bentuknya ya, bulat enggak, kotak enggak gitu kan, unik lah. Kemudian si lampu senya masih pakai box lamp ada di bagian sebelah kanan kiri di atas kayak gini. Kemudian kalau kita turun ke bawah, ini ada dudukan buat plat nomor dan ada spatbor yang sudah pakai spatbor Genio generasi kedua. Nah kalau generasi kedua ini memang sedikit lebih lebar, lebih kembung, dan di bagian samping sini ada kayak garis yang rounded kayak gini nih, garis bodinya jadi mirip kayak Scoopy. Nah di spatbornya Genio generasi kedua ini memang sedikit lebih lebar. Kenapa? Karena rodanya sekarang udah pakai ring 12 yang pakai ban lebar juga teman-teman. Ini memang agak beda kalau dibanding sama yang ring 14 ya. Dan kalau saya dapat infonya memang ada perbedaan di suspensi juga. Jadi di segitiga atasnya ini sedikit lebih lebar kalau dibandingin sama Genio yang versi pertama. Tujuannya apa? Biar roda sama pelek yang gede ini bisa masuk gitu. Nah ini rodanya pakai IRC FT293 ukurannya 100/90 ring 12. Nah peleknya ini ternyata nggak berubah teman-teman. Ini ternyata masih pakai pelek yang desain palangnya sama kayak Scoopy Donut generasi pertama. Jadi kalau Scoopy Donut generasi pertama itu kan biasanya lurus-lurus ya palang itu, lurus-lurus, beda sama Scoopy yang ini. Nah kalau Scoopy yang baru itu kan mirip kayak kembang nih. Nah peleknya Scoopy Donut yang pertama ditaruh di Genio gitu teman-teman. Nah ini ternyata pakai pelek ZCW di vendornya. ZCW ini made in China teman-teman, buatan Cina ya, bukan yang buatan Indonesia. Jadi kalau setahu saya vendor peleknya Honda itu sekarang ada 3, ada Paco, ada NK, sama satu lagi ada ini nih ZCW. ZCW yang buatan Cinanya. Kalau Paco buatan Indonesia, yang NK juga NK Indonesia biasanya ya. Gitu teman-teman. Nah pelek ini biarpun buatan Cina, tapi ya mungkin secara spesifikasi udah mengikuti standarnya Honda lah ya. Dengan spesifikasi sudah bisa buat ban tubeless, tapi sini juga ada logo SN-nya juga nih. Artinya memang sudah terstandarisasi untuk produk-produk di Indonesia. Ada rem cakramnya sama kayak yang lama teman-teman, diameter nggak terlalu besar dengan kaliper Tokiko 1 piston gitu tuh. Kalau dari bagian depan gitu teman-teman. Oke, sekarang kita lihat di balik kemudinya. Nah teman-teman, speedometernya masih sama kayak yang lama ya. Dia modelnya bulat kayak gini, cuma layarnya dong kecil banget kayak kalkulator. Pelit banget ya. Kenapa nggak sekalian gede sekalian gitu loh, biar cakep melihatnya enak. Nah ini isinya juga minimalis banget teman-teman, cuma ada fuel meter, ada speedometer, ada odometer gitu kan. Ini sederhana banget, nggak terlalu banyak infonya. Tapi udah ada lampu untuk eco indikator. Di sini ada logo A untuk engine stop sistemnya ya. Sedangkan di atasnya ada lampu buat lampu tamu jauh, lampu sen, dan engine check-nya gitu teman-teman. Sedangkan di area stang, di sebelah kanan ini ada tombol ending stop-nya, karena ini adalah varian yang ISS ya, varian yang paling tinggi. Kemudian ini ada tombol buat starter di sini, remnya segini, terus juga grip gasnya ini bisa banget teman-teman, mirip kayak si Honda Beat ya. Begitu juga sama bandul stangnya pakai yang model plastik, bukan yang pakai metal, pakai logam kayak di Honda Scoopy. Kemudian di sebelah kiri ada lampu jauh, ada tombol klakson, ada tombol buat lampu sen di bagian paling bawah gitu teman-teman. Oh iya nih, si master remnya ini lucu deh. Nah si master rem ini punya lubang intipan oli di bagian sini, di bagian samping, gede banget ya. Jadi bukan di bagian depan gitu. Oke, kita lihat bagian bawah teman-teman. Di bagian bawah ini ada kunci kontak ya. Jadi mau yang versi termahal atau termurah semua sama pakai kunci kontaknya model kayak gini, pakai model pengaman bermagnet. Tapi sudah ada tombol buat buka joknya langsung di sebelah kirinya. Ini beda kalau dibanding sama Scoopy ya. Kalau Scoopy yang paling mahal kan udah pakai keyless, sedangkan yang versi murah sama kayak gini juga. Lalu di bagian bawah ini ada laci teman-teman. Laci ini kalau dibuka, nah ini ada power outletnya nih. Power outletnya speknya 12 volt 1 ampere teman-teman. Ini tapi masih pakai model yang butuh colokan lighter untuk adaptornya. Kalau buat nyimpan handphonenya di mana ya? Nyimpan handphonenya taruh di konsol sebelah kiri gitu kan, atau nggak dikantongin lah. Yang jelas nggak bakal bisa masukin ke sini karena ini bener-bener hanya untuk power outlet doang. Sedangkan di sebelah sini di atasnya
Ini ada lubang kecil banget yang saya nggak tahu buat apa. Karena tangan aja mau masuk kali susah gitu kan. Mungkin buat naruh kasus parkir gitu kali ya. Atau uang receh gitu kali. Tapi ini kecil banget sih yang sebelah kanan. Kemudian tengahnya ada gantungan barang. Dan di sebelah kiri ada konsol yang lumayan besar. Nah kalau yang ini sebelah kiri ini bisa buat naruh botol air mineral gitu teman-teman. Kemudian di bodi bagian depan sini teman-teman. Ini kalau menurut saya polos banget ya. Bener-bener polos banget. Nggak ada ornamen apapun. Paling cuma ini doang nih. Ini ada ya ornamen kayak honeycomb gitu ya. Sebopetnya di model honeycomb. Sebenarnya kalau menurut saya ini bagusnya dikasih motif-motif apa gitu kan biar kelihatan lebih atraktif gitu, nggak monoton. Dan kalau misalnya kegores dia nggak gampang nggak gampang kelihatan kucel gitu loh kalau ada sebopetnya banyak. Tapi mungkin untuk mengurangi kos produksi kali ya biar sedikit lebih murah. Kemudian di pijakan kaki ini juga polos banget teman-teman, polos banget dengan material yang kalau menurut saya sih ini kayaknya nggak terlalu yang tebel-tebel banget ya si material plastiknya gitu kan. Dan di sini tekstur di deknya juga nggak terlalu banyak, ini cuma ada kayak tajam-tajam tapi jarang-jarang ya. Dan ini kalau menurut saya sih ya lumayan lah, nggak terlalu keset-keset banget, ini masih agak licin teman-teman. Karena ya memang tadi tuh, karena jaraknya terlalu jauh-jauh gitu. Sedangkan di bawah ini nih ada tempat buat akinya ya. Nah sini ini kalau dibuka aki ada di bagian sini teman-teman, ada di bawah sini. Oke, di balik joknya ada apa? Yuk kita buka yuk. Ada bagasi. Wah, bagasi itu lumayan gede teman-teman. Bagasinya ini kapasitasnya 14 liter. Jadi sedikit lebih kecil kalau dibandingin sama Scoopy sih. Emang kalau Scoopy kan 15, sekian liter kan. Karena Scoopy itu bisa lebih lebar kanan kirinya karena bodinya memang lebih kembung. Sedangkan di Genio ini karena bodinya ramping ya, akhirnya box bagasinya juga nggak bisa lebar-lebar banget. Helm nggak bisa masuk, tapi masih bisa bawa jas hujan, bawa mungkin sarung tangan, jaket apa semua bisa masukin ke sini. Sedangkan di bagian depan ini ada gantungan buat helm ya, kanan kiri bisa buat dua gitu teman-teman. Kemudian tangki bahan bakarnya, ini 4,2 liter. Nah kalau tangki bahan bakar ini sama kayak tangki bahan bakarnya si Scoopy ya, sama persis teman-teman, sama persis. Dan di sini ada ini ya, ada kayak cover plastik yang kalau misalnya kalian nuangin bensinnya kebanyakan tumpah, dia akan langsung kebuang di sini. Ini ada lubang buat buangan bensinnya di sini. Mundur ke belakang ini ada nomor rangka dan behelnya logam ya, bukan yang dilapis kayak karat gitu. Jadi kalau dipegang ya masih tetap keras teman-teman gitu. Oke, kita lihat lampu belakangnya. Nah, lampu-lampu belakang semuanya bisa pakai bohlam teman-teman. Yang lampu belakangnya lampu rem juga masih bohlam juga. Cuma emang sayangnya ya di bagian depannya ini nih, di bagian yang paling luar ini nih nggak ada ornamen apa gitu yang menutupi bohlamnya. Jadi bohlamnya sih kelihatan banget tuh, kelihatan jadul banget ya, masih pakai bohlam segede gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya dibikin garis-garis di bagian sini mungkin bisa menyamarkan bohlamnya ya, kayak gini lah nih, kayak lampu senya kan ini nggak terlalu kelihatan kalau dia pakai bohlam ya kan, karena di bagian kacanya itu ada garis-garis, ada tekstur-tekstur yang menyamarkan gitu teman-teman. Di bagian belakangnya memang nggak terlalu yang retro-retro banget karena memang garis-garisnya ini agak lebih kaku ya kalau dibandingin sama Scoopy yang lucu, yang bulat-bulat gitu kan. Kemudian spakbor belakangnya dia pakai model yang biasa aja ya, nggak terlalu panjang sama kayak yang lama. Sedangkan ini ada buat lampu ke plat nomornya dan bentuknya ini agak menonjol ke luar. Sebenarnya saya kurang suka yang model begini, cuma karena bodinya itu tajam-tajam jadi ya ini masih masuk lah ya, masih oke lah gitu. Kemudian di bagian sisi sebelah kiri teman-teman, nah ini peleknya nih, peleknya sama kayak Scoopy yang lama dan ban belakangnya dia pakai ukuran 110/90 ring 12. Cover knalpot masih sama kayak yang lama. Terus area mesinnya juga ya masih sama lah, ini si knalpotnya, terus cover buat kipasnya ini juga masih sama semua teman-teman, masih sama kayak versi yang sebelumnya. Oh iya nih, di sini ada pijakan kaki yang modelnya pakai nih ya aluminium babet gini ya, dan warnanya juga kinclong gini. Biarpun nggak ada karetnya di bagian atasnya, cuman ini ngegrip teman-teman karena tajam-tajam gini nih teksturnya. Oke, kita lihat bagian mesin teman-teman. Nah teman-teman, mesinnya nih, mesinnya adalah mesin yang generasi ESP paling terakhir ya. Jadi pertama kali dipakai di Genio generasi pertama, kemudian dipakai juga di Honda Beat, kemudian di Scoopy. Jadi tiga motor itu mesinnya sama semua nih, ESP yang paling terakhir. Mesin yang wirid banget teman-teman, memang mesinnya irit banget sih, parah sih ya. Nah mesin ini sebenarnya kalau secara spesifikasi masih tetap SOHC, 2 klep tanpa radiator kan ya, udah injeksi bahan bakar PGM-FI. Cuma memang perbedaan yang paling signifikan dari mesin generasi terbaru ini adalah dia punya diameter piston dan langkahnya itu yang overstroke banget, nget. Kenapa? Karena langkah struknya itu sampai
63,1 mm teman-teman, sedangkan diameter pistonnya cuma 47 mm atau sekitar 4,7 cm ya, jadi 5 cm kurang, kecil banget pistonnya. Udah gitu kompresnya 10:1 dan dia punya power maksimal sekitar 8,5 HP, torsi maksimal 9,5 Nm, dan torsinya emang gede ya. Nah, karena torsinya gede itu teman-teman, itu yang bikin tarikannya responsif banget di putaran bawah. Di putaran bawahnya memang responsif sampai di sekitar 30-40 km/jam tiba-tiba mesinnya akan langsung kayak langsung lemot gitu kan. Nah, lemot itu yang bikin fungsi bahan bakarnya hemat banget. Jadi Honda emang kayak jeli banget ya. Dia udah riset nih, orang Indonesia kalau naik motor kecepatan rata-ratanya berapa sih? Ternyata itu ada di sekitar 30 sampai ya 60 km/jam lah. Nah, di range kecepatan segitu mesinnya tuh dibikin yang tiba-tiba kayak nggak mau kenceng, nggak mau lari gitu teman-teman, maunya jalannya santai, halus gitu kan. Nah, itu bikin kondisi bahan bakarnya irit banget. Kita di redaksi otomotif udah beberapa kali melakukan pengetesan ya kondisi bahan bakar buat harian, buat jalan-jalan ya, pokoknya di Jakarta macam-macetan, kalau lagi jalan kosan juga di gaspol terus, buat boncengan ya, dengan kombinasi pemakaian yang mirip kayak pemakaian harian dengan rider yang agak ugal-ugalan gitu ya, itu masih bisa dapat 50 km/liter loh teman-teman. Itu irit banget. Sedangkan menurut klaimnya Honda dengan pengetesan metode WMTC itu bisa 59,1 km/liter. Ya kalau menurut saya sih mungkin ya, kalau bawa motornya halus, lebih sering di range yang tadi 30 sampai 60 km/jam, saya yakin sih seirit itu tembus sih. Jadi memang kalau secara mesin memang irit banget, dan jadi Honda Beat yang baru, Genio sama Scoopy itu mesinnya sama-sama hemat banget teman-teman. Udah gitu di mesin yang baru ini nih, sekarang yang beda lagi adalah konstruksi crankcase-nya ya, ruang mesinnya itu kecil banget. Nah, kecilnya itu kita bisa tahu dari kapasitas olinya. Jadi kalau lagi ganti oli yang rutin itu servis ringan, ganti oli itu cuma 0,65 ml teman-teman. Kalau motor yang sebelumnya kan sekitar 0,8 ml, sekarang cuma 0,65 ml. Jadi cuma butuh oli dikit banget. Dan yang beda lagi adalah ini nih, engine mountingnya. Engine mountingnya kalau yang dulu ada di bawah sini ya, sekarang engine mountingnya ada di bagian atas ini nih. Nah, engine mounting ini kalau menurut saya juga ada hubungannya dengan langkah barunya ya, langkah ESAF, Enhanced Smart Accelerator Frame. Langkah baru yang bukan pakai pipa bulat teman-teman, tapi dia pakai plat yang dipres dibentuk kayak rangka monokok gitu, kemudian disatukan pakai las ya. Nah, rangka ini memang lebih ringan. Selain ringan juga dia punya kemampuan untuk meredam getaran jalan rusak lebih bagus ke rangkanya gitu teman-teman. Ya kalau menurut saya sih ini feelingnya dipakainya memang ringan banget ya, enteng, karena motor ini beratnya juga memang nggak nyampe 100 kg, cuma 92 kg aja. Jadi dipakai buat emak-emak, buat cewek-cewek juga pastinya akan sangat ringan, sangat enak lah ya, bawa itu feeling yang santai, yang nggak terlalu membebani gitu. Oke, kita cobain posisi duduknya ya. Oke teman-teman, kita cobain duduk joknya. Ini tinggi joknya cuma 744 mm. Nggak terlalu tinggi dan sempit. Sempitnya sebenarnya kalau menurut saya mirip kayak sempit-sempitnya Honda Beat kali ya. Jadi Honda Beat sempit banget, ini agak mendingan, Scoopy agak lebih lebar. Jadi memang ya nggak akan senyaman Scoopy lah ya. Kalau Scoopy kan bener-bener yang bagian belakangnya tuh lebih lebar teman-teman, lebih lebar, lebih tebel kan. Nah, saya tinggi 165 cm, tuh kedua kaki napak teman-teman, napak banget ya. Dia pun duduknya agak ke belakang, apalagi kalau misalnya duduk ke depan gini pasti akan lebih napak lagi. Kenapa? Karena di bagian depan sini ini dibikin lebih tirus ya, ini tirus banget nih. Tirus, tapi bagian yang belakang sininya dibikin tebel. Udah gitu kalau secara jok ini juga lebih panjang kalau dibandingin sama Honda Beat. Jadi akhirnya kalau kalian bonceng di motor ini juga akan lebih enak, lebih nyaman teman-teman. Lebih panjang dan sedikit lebih lebar. Kemudian kalau riding posisinya sebenarnya mirip kayak Honda Beat, mirip kayak si Scoopy juga ya. Jadi dia stangnya nggak terlalu tinggi. Terus si dek pijakan kakinya juga kalau menurut saya agak ini ya, agak tinggi, jadi paha itu akan lebih naik. Saya 165 cm aja, tuh lihat tuh, lurus ya. Kalau yang 170 cm ke atas pasti kakinya akan sangat ke atas gitu, dan kalau lagi belok, nah kadang-kadang si stang suka kena ke paha gitu kan. Kalau misalnya belok ke atas emang kadang-kadang tuh deket banget ke paha ya gitu. Cuma sih untungnya stang yang model begini dan dek pijakan kayak gini, kalau menurut saya sih buat yang kalian yang nggak terlalu tinggi masih nyaman ya, nyaman buat harian gitu. Dipakai buat slip juga karena bodinya enteng banget, ringan, lincah gitu kan. Ya oke lah, kalau menurut saya sih motor yang buat harian masih sangat menyenangkan gitu kan. Kondisi bahan bakarnya irit gitu kan, performanya ya lumayan aja lah, nggak terlalu yang powerful banget. Yang penting motornya ringan, irit, dan harganya juga lebih murah daripada si Scoopy gitu teman-teman. Oke deh, kira-kira itu kita ngomongin Honda Genio versi 2024 ya, yang terbaru ini.
perubahan paling utama ada di warna, dan salah satu warna yang jadi hero colornya adalah si hijau ini nih, Fabulous Matte Green, yang warnanya mirip kayak warnanya Honda Scoopy versi yang prestisnya paling tinggi. Jadi ya ada gap sekitar 2-3 jutaan gitu kan, tapi tampilannya mirip-mirip kayak Scoopy yang paling mahal gitu kan, minimal warnanya lah. Warna dan roda yang bulat-bulat pakai ring 12 kayak donat gitu kan. Oke lah, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, maupun juga Instagram otomotif_tv. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.